Di siang hari ini, pertama kita mungkin bahas konflik dulu bro ya, secara geopolitik Iran dan Boleh. Israel. Kemarin kan sempat, kayaknya udah selesai bro, ceasefire sekarang. Karena dipaksa selesai kayaknya. Dipaksa selesai atau ini Apa panggung nggak pernah sandiwara. dimulai dari awal gitu? Karena menurut gua, ketika gua melihat itu kemarin, jadi kan kita ngomongin sebelum Donald Trump decide untuk serang kan. Tapi di saat Donald Trump decide untuk serang dan retaliasinya begitu, Yes. itu tuh kayak begini. Mungkin Irannya bilang, ya wes lah, B2 bomber lu biar lu kelihatan keren kayak Top Gun gitu kan. Lu Oke. bawa set Maverick. set. Set. Lu bom aja ini tempat ini nggak guna nih. Yes. Ini tempat kayak nggak ada orangnya, nggak ada ininya. Karena masa sih nuclear facility yang katanya udah mau jadi, masa nggak ada casualty-nya bro, masa nol yang Iya. itu menurut gua aneh. Satu itu. Dua, sinematik lah itu Hollywood lah. Jadi duar tiga tempat. Ini Iran udah ngomong yang ini ya. Biar lu Oh. kelihatan keren gitu. Oke, Amerika bilang, "Oke, gue punya airbase-nya di Bukan Qatar keren nih." bro, mungkin kata yang pas sinematik. Sinematik Kalau anak ya. sekarang ya. Terus kalau misalnya Iran juga mesti kelihatan keren dong. Jadi Amerika bilang, "Oke, gue punya airbase satu nih di Yes. Qatar nih yang lu bisa tembak 13 misil dan ya paling di intercept sama Qatar, kita udah tahu bilang Qatar gitu. Orang udah minggir semua, lu tembak misilnya." Jadi sepertinya itu ini bukan cuman pandangan kita ya, ini pandangan apa pegiat financial market di seluruh dunia ya. Karena ketika jadi yang pas Trump bom awalnya orang belum sadar, tapi ketika misilnya terbang ke Qatar, bro, itu market langsung hijau. Jadi ketika misilnya itu di udara, market hijau. Udah ini Udah diprediksi orang-orang sama di JP Morgan udah siap-siap ini orang-orang kan. JP Morgan sama Deutsche Bank udah kayak oke, Udah bye. masukin ordernya ngantri tuh. Ordernya udah ngantri. Iya. Mereka langsung kayak oke ini sandiwara langsung bye. Jadi Yes. ketika market hijau, artinya para pelaku pasar udah decide bahwa ya nggak ada. Dan biasanya Nothing pelaku happen. pasar paling bener loh, biasanya. Ya karena kan market Presidensial juga menang. nggak pernah salah dan kalau market salah ya balik ke aturan satu ya, nggak Betul. pernah salah lagi. Market itu tidak pernah salah. Jadi kalau kita lihat sekarang, mungkin kita boleh bahas dikit kali bro dari S&P 500 Oke. ya. Coba kita lihat. Oke ya, jadi menarik ya Ya. 2 minggu ini volatility karena kita kan udah ngomong juga ya di Instagram lah di Ya. story kita bilang kayak watch out dengan volatility, ada potensi yang ada fake out dan sekarang nothing much happen tapi kita pump into resistance dan apakah kita breakout atau enggak ya jawabannya kita tunggu juga ya nanti malam, plus juga ya banyak yang mengantisipasi apakah ini akan jadi real breakout untuk SPX atau justru fake out karena Ya. price action dari SPX sendiri sangat suka bro. Kalau kita lihat ya time to time dia mengalami yang namanya fake breakout dan juga kembali mengalami penurunan. Ya. Itu pun juga sekarang sangat tergantung dengan Trump dan juga Powell juga ya. Kita ngomong masih malu-malu buat red cut dan Trump bilang juga loh kemarin kalau ini idiot ini Jerome Powell. Ya Trump yang bilang ya. Karena saya yakin ya Trump mendambakan ya segera dilakukan red cut dan kalau itu terjadi ya kita ngomong semua aset finansial itu akan kembali ya mengalami kenaikan karena minggu yang ini ya maksudnya this week setelah nggak ada ya berita perang justru stock market reboundnya lebih kenceng daripada yang lain Ya. ya dan terutama perusahaan-perusahaan teknologi juga mengalami yang namanya kenaikan yang cepat signifikan dan surprisingly ya like nothing happen sebenarnya. Ya. Dan gold juga mulai stagnan nih price actionnya sekarang. Nah, coba kita bisa lihat dari segi gold sendiri, bro. Oke. Nah, kita bilang ya gold still ranging ya. Karena memang sebenarnya time to time gold itu selalu rally base rally terus price actionnya. Jadi kalau kita ngomong di sini apakah ini akan sustain? Saya lihat juga based on price action di weekly chartnya ini masih sustain bro untuk Ya. gold. Ya kita ngomong setiap kali ya gold ini melakukan yang namanya technical correction di 13 EMA, dia kembali terus ya mengalami kenaikan over and over and over again. Jadi I think ya this gonna be good area ya untuk Ya. gold di 3.200, 3.300 untuk exposure jangka panjang.
Karena banyak orang yang pesimis ya dengan gold, dalam artian orang ngomong telat nih ya beli gold, FOMO dan lain-lain. Teman harus paham ya bahwa ya banyak lah orang yang bilang kayak oh ini semua orang udah FOMO nih, dia bakal nurun signifikan ya. There is no time ya ever gold itu turun lebih dari 20% loh, setahun ya, sepanjang kita ngomong this entire decade ya, dekade yang panjang ini. Jadi ini emang aset ya, kita ngomong safe haven. Dan kalau ada orang yang ngomongin kesamaan dengan gold dan juga Bitcoin ya, banyak yang ngomong sama, tapi menurut saya beda. Karena Bitcoin price action wise itu seperti S&P 500 ya, dan tidak mengikuti gold sama sekali. Kalau kita bandingkan chartnya pun juga nggak sama. Jadi gold is still a safe haven asset, I think.